Shalom anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agama Kristen, mari kita mengambil sikap, kita minta pertolongan Tuhan. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan menolong, memberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami pelajari, Tuhan memberkatinya dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami anak-anak yang pembawa damai dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Anak-anak silakan siap buku LKS. Silakan membuka halaman 92. Pembelajaran yang ke-11. Bersyukur dalam perbedaan. Tuhan menciptakan manusia sangat unik, artinya berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama persis. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Tuhan menciptakan bunga dengan beraneka warna. Perbedaan itu membuat pemandangan menjadi sungguh indah. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia. Ada dua hal yang berlawanan. Ada timur, ada barat. Matahari terbit, kemudian tenggelam. Ada yang baik, ada yang jahat, dan sebagainya. Hal yang baik seringkali sulit untuk melakukannya, tetapi hal yang jahat seringkali kita melakukannya. Tujuan Tuhan menciptakan perbedaan adalah agar manusia bisa saling melengkapi. Perbedaan yang ada di antara kita tidak boleh menimbulkan pertengkaran. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 12-31 mengajarkan sebagai umat Tuhan kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sebagai anggota kita harus taat kepada kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tubuh terdiri dari beberapa anggota yang berbeda fungsinya, tetapi untuk melakukan suatu kegiatan, saling menunjang dan saling bekerja sama, seperti sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anggota yang berbeda, tetapi saling bekerja sama berdasarkan kasih yang tulus untuk mencapai suatu tujuan. Di masyarakat juga, tempat kita tinggal, terdapat beberapa perbedaan. Berbeda agama, status sosial, ekonomi, usia, dan lain-lain. Di setiap pulau tinggal suku bangsa yang berbeda dengan pulau lainnya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling mengasihi dan hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Misin mau tanya, di Indonesia ada berapa agama? Ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan setiap warga negara harus menganut salah satu agama yang diyakini. Di Indonesia, kita percaya bahwa kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kita dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan perbedaan yang ada, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Dalam kitab Ibrani 12 ayat 14 mengajarkan bahwa kita harus hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus hidup rukun, saling mengasihi, saling menghargai tanpa memandang perbedaan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengasihi tanpa membeda-bedakan orang lain. Kita harus melayani seperti Tuhan Yesus. Dengan perbedaan yang ada, kita harus bersyukur kepada Tuhan
Sebab dengan adanya perbedaan, berarti kehidupan kita menjadi lebih lengkap dan indah. Sikap bersyukur atas perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan kita mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita, hidup berdamai dengan mereka, hidup rukun dengan mereka, menghormati dan menghargai perbedaan. Tugas anak-anak adalah kerjakan soal-soal yang ada di buku LKS halaman 99 Romawi 2 nomor 1 sampai 10. Tugas-tugasnya dikerjakan di buku tugas, difoto dan dikirim ke Miss Yuyun. Yang dikirim ke Miss Yuyun adalah jawabannya saja. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dari awal hingga pada akhirnya pembelajaran kami. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami dan berguna untuk masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.